Awal tahun 2024 mungkin dapat dikatakan adalah tahun yang paling menggembirakan bagi 248 tentara Rusia yang hari ini berhasil dipulangkan. Negosiasi berjalan dengan baik sehingga sebagai imbalannya, Ukraina menerima 173 prajuritnya. Ini merupakan pertukaran tawanan perang pertama sejak Juli 2023. Iya, meski semua dapat melihat dengan jelas betapa kerasnya kehidupan di penangkaran, namun setidaknya mereka lah orang-orang yang beruntung dapat hidup dan kembali ke keluarga mereka. Di Ukraina, kegembiraan itu terlihat jelas dari wajah Zelensky yang berpidato sesaat setelah pertukaran tahanan berhasil. Saat itu, meski terjadi jeda yang cukup lama dalam proses pertukaran, namun kabar baiknya, tidak ada jeda dalam negosiasi mengenai pertukaran itu. Kami akan terus berupaya untuk mengembalikan semua orang kami. Saya berterima kasih kepada setiap prajurit di garis depan yang menangkap dan mengisi kembali stok untuk pertukaran kita. Semakin banyak orang Rusia yang kita tangkap, negosiasi pertukaran akan semakin efektif. Namun tidak peduli betapa hikmatnya suasana pertukaran tahanan, di garis depan, pertempuran terus berlanjut. Di arah Donetsk, kerjasama antara unit penerbangan dan artileri Rusia secara terus-menerus berhasil menambah kerugian angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Bogdanovka, Kleshchevka, Andriivka, dan Kurdyamovka, di mana total kerugian angkatan bersenjata Ukraina di arah ini dilaporkan berjumlah lebih dari 310 personil militer, sebuah tank, 2 kendaraan tempur infanteri Bradley, 3 kendaraan tempur lapis baja, 9 mobil, sebuah artileri self-propelled MSLB, sebuah meriam D-20, howitzer D-30, serta stasiun peperangan elektronik. Di Avdiivka, dalam pertempuran sengit, angkatan bersenjata Rusia terus bergerak maju di timur laut Berdichi dan Stebovoy. Pasukan Rusia berhasil menduduki sabuk hutan di sebelah barat rel kereta api di timur laut Berdichi. Kemajuan di daerah ini dikatakan selebar 1 km dengan kedalaman hingga 150 meter. Pertempuran sengit terus berlanjut ke arah Stebovoy. Rusia mengandalkan kendaraan lapis bajanya untuk mendapatkan kemajuan. Namun sejauh ini perlawanan Ukraina cukup kuat ke arah ini. Sementara itu ke arah utara, Rusia dikatakan berhasil maju 200 meter menuju Ocheretino. Dengan jarak tersebut, itu sudah merupakan ancaman yang nyata bagi area penting jalur pasokan Ukraina ke Avdiivka. Dari Vodianoy, angkatan bersenjata Rusia masih berusaha untuk terus bergerak maju ke 3 arah, ke Pervomais, Severny, serta ke bagian antara Pervomais dan Severny. Sedangkan di selatan Avdiivka, tidak peduli betapa sengitnya pertempuran di sisi saya, unit Rusia memilih maju ke arah utara dengan lebih hati-hati. Di Marinka, setelah pembebasannya, pasukan Rusia terus membersihkan reruntuhan kota. Sedikit tur dan melihat hasil tangkapan dari musuh mungkin adalah yang terbaik. Karena selain beristirahat, para prajurit juga perlu meningkatkan moral mereka sebelum maju ke desa selanjutnya, yaitu Horivka. Di Zaporozhye, pasukan artileri Rusia telah menyelesaikan hari-hari damainya dan memulai pekerjaan mereka untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Bergerak maju dan mempertahankan posisi yang didapatkan adalah ciri khas dari pertempuran di arah ini. Seperti yang dikatakan salah satu peserta baru-baru ini, Dmitry. Kami merebut wilayah yang direbut Ukraina dan mempertahankan pertahanan wilayah ini selama 2 hari. Burung-burung dan mortir mereka menyerang kami, dan itu cukup konsisten. Kita berbicara kekuatan musuh yang tentu saja unggul di sini, karena ini memang bekas sarang mereka. Namun meskipun ada badai seperti itu, kami berempat berhasil menghalau dan mempertahankan benteng penting ini, sebelum bala bantuan kami akhirnya datang. Di sektor ini, merupakan pupuk terbaik dari orang-orang Ukraina yang dilemparkan selama serangan balasan mereka yang gagal. Tidak peduli betapa bagusnya iklan-iklan pelatihan mereka di Inggris, seperti yang dikatakan oleh seorang tentara Ukraina yang tertangkap, Yevgeny Kirillov. Ya, di sana kami dilatih untuk membersihkan parit sebagai bagian dari kelompok penyerangan kecil. Tetapi pelatihan tersebut sayangnya dilakukan dengan menggunakan peluru kosong dan granat kayu. Mereka tidak mengajarkan tentang jarak tembak atau pertahanan normal. Sebelum penangkapan, kami telah meminta izin untuk mundur. Namun mereka justru memerintahkan kami untuk terus bertahan dan menunggu bala bantuan. Dan Anda melihatnya, tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu. Pasukan Rusia mengunjungi kami lebih awal.
sehingga kami memutuskan untuk menyerah.